3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jargon dulu yuk. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy, asik. Oke, sebelumnya saya mohon maaf. Saya jarang banget upload video di sebulan kemarin karena ada beberapa kendala. Jadi baru bisa upload dan langsung ke luas segitiga. Jadi mohon maaf sebelumnya. Oke. Ini kita bakalan bahas luas segitiga dalam sudut trigonometri. Biar nggak basi, tanpa basa-basi, kita lanjut aja yuk. Oke, luas segitiga. Kalian apa sih yang kalian tahu tentang luas segitiga? Mungkin yang kalian tahu cuma setengah kali alas kali tinggi, bener nggak? Oke, nah, terus apa sih hubungannya luas segitiga sama trigonometri gitu ya? Oke, biar nggak bingung, kita langsung ke papan tulis ya. Langsung ya. Cekring. Nah, oke. Di sini saya ada segitiga, yaitu ada segitiga A, B, C. Di mana mungkin saya mau namain dulu nih, diketahui BC itu bernilai A kecil, lalu juga AB itu bernilai C kecil, dan AC bernilai B kecil, sisinya. Nah, terus diketahui nih ceritanya, ada sudut. Sebut saja dia sudut A, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang kita tahu bahwasannya luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi, selesai. Oke? Jelas ya? Sekarang gimana caranya supaya rumus ini ada hubungannya ya, rumus luas segitiga ada hubungannya dengan trigonometri. Oke, semisal di sini ada suatu garis tegak lurus, kalau tinggi ya, anggaplah ini tingginya. Nah, kita pengen tahu si tinggi ini nilai sebenarnya berapa dari hal yang sudah diketahui, gitu ya. Nah, sekarang begini. Di sini berhadapan dengan sudut A gitu ya. Nah, apa nih yang bisa kita cari untuk nilai T? Masih ingat tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku? Masih? Ada yang masih ingat? Ayo. Perbandingan trigonometri segitiga siku-siku bisa dicek di pojok kanan atas. Nah, ya. Oke, lanjut aja. Ada berhubungannya dengan tangen. Oke, kalau tangen tan desa. Oke. Tan desa. Kalau sin D mi. Ya, karena si T ini anggaplah sisi depan di depan sudut A ya, karena mereka di depan sudut A. Nah, sekarang gini saya tanya. Depannya kita tahu T, sampingnya emang udah punya nilai? Kan nilainya C, Kak. Kan nilainya C, Bu. Kata siapa? Kalau nilai C itu adalah dari A ke B. Nah, ribet lagi kan urusannya. Sekarang kita lihat yang sin. Sin, depan bagi miring. Depannya T. Miringnya siapa? B. Nah, ini gampang nih. Berarti kita pakai perbandingan trigonometri segitiga siku-siku yang sin. Artinya apa? Berarti sin sudutnya yaitu A ya, sama dengan T ya, depan bagi miring. Yang depan sudut si T, miringnya ya B. Berarti T per B. Karena kita cuma pengen tahu nilai T di dalam segitiga ini apa, sehingga kita harus ini cuma T doang nih. Akhirnya kita kalikan kedua ruas dengan B, atau kita pindahkan si B ke ruas kiri. Ya, sehingga pembagian kalau dipindahkan menjadi perkalian. Berarti di sini kita didapat bahwasanya T sama dengan B kali sin A. Oke, kita pegang dulu modal ini ya. T sama dengan B sin A. Oke. Kita pegang dulu modal ini. Nah, sekarang kita beranjak ke sini. Pelan-pelan. Setengah. Sekarang saya tanya, alasnya siapa nih? Ayo, alas dari segitiga ini siapa? Yaitu si C, gitu ya, alas segitiganya nih, ya. Alas segitiganya yaitu C, berarti kita tulis C di sini. Nah, sekarang si T-nya ini siapa? T-nya ini adalah B sin A, berarti di sini B dikali sin A. Sehingga kita dapat rumus luas segitiga yaitu setengah kali C kali B, CB, atau bisa juga BC, saya balik ya, sin A. Nah, ini yang nanti bakal jadi cikal bakal rumus segitiga
luas segitiga trigonometri. Jadi setengah BC kali sin A. Nah, semisal kalau misalnya Bu, diketahuinya sudut B, apa yang harus saya lakukan Bu? Ya udah, kita ganti aja. Berarti di sini sin B, sisa sisi yang nggak ada hubungannya sama B, berarti cuma A sama C. Ya kan? Oke. Kalau misalkan diketahuinya Kak atau Bu, sudut C, ya udah kita tinggal ganti aja sin C. Sisi yang nggak ada hubungannya sama C, maksudnya sisi C-nya nggak ada di sini, berarti tinggal siapa? A sama B. Selesai. Jadi ini adalah rumus luas segitiga trigonometri. Jadi ini pembuktiannya. Jadi ternyata luas segitiga setengah kali alas kali tinggi ada hubungannya loh dengan trigonometri yang menghasilkan rumus-rumus ini. Mungkin langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya seperti ini. Jadi di sini rumus luas segitiga dalam trigonometri. Jadi didapatlah rumus seperti ini. Penjelasannya tadi sudah dibahas. Nah, kalian pasti punya pertanyaan, apakah luas segitiga ini selain tadi yang diketahui yaitu, ya kalau secara tidak langsung kita bisa lihat, yaitu diketahui dua sisi satu sudut ya. Mungkin saya tulis lagi dulu. Diketahui satu sisi dua sisi satu sudut. Dua sisi satu sudut. Nah, ini ya kasusnya diketahui dua sisi satu sudut untuk luas segitiga trigonometrinya. Nah, sekarang kalian punya pertanyaan nih, tiba-tiba gitu ya, tanpa kalian sadari, kalau misalkan yang diketahui dua sudut dan satu sisi, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, dua sisi sudut dan satu sisi, ini pembuktiannya menggunakan identitas trigonometri dan cukup lumayan panjang, jadi nggak mungkin saya bakalan bahas di video gitu ya. Jadi saya langsung aja. Jadi kalau untuk dua sudut dan satu sisi, biasanya itu diketahuinya harus ada sudut lainnya. Nah, untuk mencari sudut yang tidak diketahui, biasanya yang diketahui yang di pembilang seperti ini. Misalkan sudut B dan C, sisinya A gitu ya. Atau B dan A, dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Biasanya kita harus mencari dulu nilai sudut yang belum diketahui dengan menggunakan jumlah sudut segitiga. Nah, nanti mungkin kita bakal bahas di contoh soal ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti yang penyebut itu bakalan kita cari sudutnya dengan menggunakan jumlah sudut segitiga. Seperti itu, oke? Oke. Nah, ini untuk kasus dua sudut dan satu sisi. Sekarang kalian mungkin punya pertanyaan lain. Apa pertanyaannya? Kalau misalkan diketahui tiga sisi, gimana sih? Gitu ya. Nah, kalau misalkan diketahui tiga sisi, kalian menggunakan rumus ini. Ya, L sama dengan, luas sama dengan akar dari S. S min A, S min B, S min C. Biasanya rumus ini dinamakan rumus Heron. Oke, rumus Heron. Bukan rumus heran terheran-heran ya, tapi rumus Heron. Ya, Heron. Saya nggak bisa. Nah, jadi rumus ini dinamakan rumus Heron. Terus kalian bingung nih, S ini siapa sih gitu ya? Kan kalau kita udah tahu kalau A ya udah sisi A, sisi B, sisi C gitu ya. Si S ini siapa sih gitu. Nah, S ini adalah keliling segitiga yang dibagi dengan dua. Jadi kalau keliling segitiga kan kita tinggal jumlahin sisi-sisinya aja ya. Sisi A, sisi B, sisi C dijumlahkan dibagi dua. Itu yang dimaksud dengan S. Nah, itu sedikit definisi tentang luas segitiga. Jadi luas segitiga ini ternyata paket komplit. Dari pembahasan aturan sinus dan kosinus kemarin, kita mungkin nemuin cuma dua kasus doang gitu ya. Tapi kalau di luas segitiga ini paket komplit, semua kasus ada. Jadi dimulai dari diketahui satu sudut dua sisi, terus juga diketahui juga dua sisi satu sudut, dan ketiga sisi gitu ya. Oke, biar nggak bingung, nanti kita langsung bahas di contoh soal ya setelah video ini gitu ya. Jangan lupa like,
comment, share, and subscribe. Oke? Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Sok, yuk kita langsung ke video selanjutnya.